Tadi pagi saya berangkat dari Surabaya naik kereta kereta inspeksi ya sampai ke Babat, dan Babat baru melanjutkan dengan mobil ke Tuban, dan saya merasa perjalanan di kereta sangat nyaman sekali, santai, dan bisa berdiskusi, bisa berbincang-bincang. Ini perjalanan yang menurut saya sangat menyenangkan. Tadi saya menghadiri di Institut Ilmu Kesehatan NU, lembaga yang menjaga kesehatan yang saya kira sangat diperlukan oleh negara kita, apalagi kita pengalaman kemarin menghadapi COVID, dan di COVID ternyata kita tidak siap atau belum siap karena mendadak, karena datangnya COVID tidak memberitahu lebih dulu. Jadi kita tidak ada, dan ternyata banyak kita harus banyak terus mencetak tenaga-tenaga kesehatan, apalagi banyak yang gugur di COVID. Maka Institut Ilmu Kesehatan milik NU ini salah satu lembaga yang sangat diperlukan. Dan saya hari ini juga sudah berspekulasi ke Hasan Asy'ari di pesantren Mahlul Huda. Ini saya kira satu kompleks pendidikan yang luar biasa menurut saya. Ya, dari segi fisiknya sangat mendukung, dan saya dengar juga kualitas pendidikannya baik. Ini merupakan model yang saya kira bisa jadi model pengembangan ma'had ke depan. Jangan sampai kalau pesantren itu lusuh, masjidnya itu kumuh, ya, kemudian airnya, kolamnya hijau-hijau. Nah, saya kira kemudian juga keadaannya tidak menyenangkan. Tapi pesantren ini saya kira menjadi model yang luar biasa yang bisa dijadikan dicontoh lah oleh institusi yang lain. Insya Allah nanti malam saya juga akan hadir di halnya Sunan Bonang, salah satu wali sembilan, bahkan ketuanya para wali saya kira pada masanya, dan banyak memberikan pembangunan peradaban yang pada masanya membangun kehidupan masyarakat di Tuban dan sekitarnya, dan menginspirasi perkembangan Islam seluruhnya di Jawa. Itu termasuk beliau adalah tokoh utamanya. Saya kira itu yang harus saya sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan dengan terlebih dahulu menjelaskan identitasnya. Silakan. Terima kasih Pak Wapres. Selamat sore, saya Indri dari Media Indonesia. Ada 3 pertanyaan Pak Wapres. Pertama mengenai revisi Undang-Undang Peradilan Militer, Pak. Setelah kasus Basarnas itu kan sempat ada wacana ya Pak yang untuk mengusulkan itu. Nah, bagaimana pendapat pemerintah? Yang kedua mengenai publisher, Pak. Kabarnya Perpres Publisher. Itu kan mengatur regulasi agar jurnalisme berkualitas gitu ya Pak Wapres. Bagaimana pandangan Pak Wapres mengenai ini? Yang ketiga mengenai pemimpin perempuan, Pak. Pak Wapres kan kemarin sempat menyebutkan ada 3 kriteria pemimpin ya Pak ya. Nah, bagaimana keterwakilan perempuan, dan ada juga nama Mbak Yeni Wahid yang bisa cawapres. Mungkin Pak Wapres punya pandangan soal ini. Kali ini diborong ya. Ya, saya kira mengenai masalah revisi undang-undang peradilan militer, saya kira untuk merespon itu tentu perlu waktu. Ya, kita banyak harus mendengar ahli, mendengar juga pendapat publik, dan tentu itu
kita sedang memproses, pemerintah sedang mendengarkan bagaimana bagaimana prosesnya seperti apa. Jadi memang membutuhkan waktu yang panjang. Jadi saya kira tunggu saja seperti apa nanti pemerintah merespon usulan revisi undang-undang peradilan militer itu. Saya kira itu. Yang kedua soal ya, komisaris itu saya dulu sudah mendukung dan saya sudah menyampaikan kepada Presiden, dan sekarang sebenarnya rancangannya sudah ada di tangan Presiden ya. Dan masih menunggu. Saya nanti akan saya tanyakan kepada Presiden karena sebenarnya saya sudah menyampaikan itu juga merespon pertemuan saya dengan para wartawan, dengan para penerbit ya. Waktu itu pimpinan redaksi juga, saya bilang saya mendukung usulan-usulan itu dan sudah sampaikan kepada Presiden, sudah diproses dan sekarang sudah ada di meja Presiden. Saya kira itu. Yang terakhir saya kira kan kita sudah pernah punya wakil presiden perempuan, bahkan juga jadi presiden perempuan. Saya kira tinggal lagi pertama tentu ada partai itu gabungan partai yang mengusulkan itu dari calon wakil presiden dan juga ada calon yang bersedia jadi wakil presiden. Ya, saya kira masalahnya nggak ada masalah di dalam sistem perpolitikan kita. Ya, tinggal lagi menunggu partai mana atau gabungan partai mana atau calon presiden mana yang akan menerima atau mengusulkan wakilnya itu dari perempuan, dan si calon wakil presiden perempuannya juga bersedia untuk jadi wakil presiden. Saya kira cuma prosesnya itu. Kalau salah satu itu tidak mungkin ada calon wakil presiden. Barangkali begitu ya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya Jamak Syari dari Kumparan. Izin Bapak, ini ada, kalau tadi 3 pertanyaan, saya 2 pertanyaan, Bapak. Pertama terkait kekeringan. Ini kan kekeringan sudah terjadi di beberapa daerah ya, Pak Wapres. Dan puncak El Nino ini kan diprediksi pada bulan Agustus sampai September. Nah, ini imbauan dari Wapres, dari Pak Wapres ini seperti apa terkait kekeringan ini? Kemudian yang kedua terkait soal kasus Ferdi Sambo ini, Pak. Ini kan sedang ramai, Pak, di mana Pak Ferdi Sambo ini kan yang seharusnya dijatuhi hukuman mati, kemudian MA akhirnya memberikan keringanan sehingga diberikan hukuman penjara seumur hidup. Nah, ini dari Pak Wapres, bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama itu pemerintah sudah mengantisipasi tentang El Nino ini, ya, dan sudah disiapkan instrumennya untuk mengatasi, sama soal penanaman padi untuk mengantisipasi itu di daerah-daerah yang diperkirakan masih bisa ditanam, sebagian di Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, ya, dan dipercepat saya kira penanamannya. Kemudian nanti kita sudah menyiapkan stok bulog maupun stok yang harus diambil dari masyarakat, ya. Dan ketiga itu kita sudah menyiapkan untuk, memang sekarang ini banyak negara tidak mau, tapi kita sudah memesan beras untuk diimpor untuk antisipasi, sehingga stok itu diperkirakan cukup menghadapi musim El Nino akibat daripada El Nino. Saya kira itu. Sambo. Ini, saya kira ini masalahnya masalah peradilan ya. Jadi masalah wilayah yudikatif. Oleh karena itu pemerintah tentu tidak akan mengambil sikap ya kepada putusan-putusan itu, dan kita tidak boleh mengintervensi
putusan pengadilan, majelis tinggi maupun juga kasasi. Saya silakan untuk kalau ada yang tidak puas menempuh mekanisme hukum yang tersedia di negara ini. Barangkali itu. Ya, apa saya Pak? Ya, kaitan dengan negara nggak? Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang saya tanyakan tadi sempat disinggung soal pupuk Pak Wapres. Nah ini bagaimana aspirasi tersebut terkait pupuk sering langka, terus kalau bisa ditunaikan saja, dibentukkan rupiah. Nah, ini rencana pemerintah untuk antisipasi kelangkaan pupuk seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi ini memang sudah menjadi bagian yang diperbincangkan di sidang kabinet, ya, bahwa kalau sistem ini kurang efektif maka itu akan dirubah, ya, yaitu mencari cara yang paling efektif supaya pupuk itu jatuh ke tangan yang berhak. Jadi siapa yang berhak menerima, nah itu akan nanti by name by trace. Itu ke arah sana. Nah, apakah nanti dalam bentuk uang itu belum sampai ke sana. Kalau dulu bantuan tunai itu memang ya memang waktu itu ada usulan supaya diberikan dalam bentuk tunai ya, kepada masyarakat, walaupun ada pikiran nanti kalau dikasih tunai nanti tidak diberikan beras tapi diberikan rokok gitu kan. Tapi setelah dipertimbangkan kemudian lebih efektif, lebih bagus. Pertama tidak perlu menyediakan apa itu kantong berasnya, tidak perlu juga harus diangkut ke suatu daerah sehingga bisa membeli apa berasnya di sekitar warung-warung di sekitarnya, juga menghidupkan warung-warung kecil. Ya. Nah, akhirnya diambil itu dan ternyata itu lebih efektif dan lebih sampai kepada yang berhak dan tidak ternyata baik. Pupuk ini sedang dipertimbangkan dan saya kira akan diambil cara yang terbaik. Kalau itu yang terbaik tentu akan diambil. Saya kira. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu yang membatasi